Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan soal UTBK, mata pelajaran sosiologi, part 2-nya ya, karena kemarin untuk part 1-nya kan sudah kita bahas. Itu ada 5 soal. Dan untuk di di part 2-nya juga, insya Allah kita hanya akan membahas sampai 5 soal, jadi sampai nomor 10. Gitu. Dan seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembahasan soal UTBK ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu, agar dalam pembahasan soal UTBK ini kita mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, silahkan untuk dipersiapkan buku tulis dan juga catatannya. Maaf, alat tulisnya, buku tulis dan juga alat tulis dan juga buku catatan. Silakan kalian tuliskan hal-hal yang penting dalam pembahasan soal UTBK Sosiologi yang part 2 ini ya. Tuh. Seperti biasa, untuk rules-nya itu sendiri, nanti saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, lalu nanti pun saya akan membacakan pilihan gandanya, lalu kita nanti ke kunci jawaban, ke jawaban yang paling benar yang mana, dan tahap yang terakhir yaitu adalah pembahasannya. Apakah jawaban dari soal itu benar atau tidak, nanti mari kita buktikan di pembahasan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, mari kita mulai ya. Karena pertemuan ataupun part 1 itu cuma sampai nomor 5, sekarang kita lanjut ke nomor 6, dan insya Allah kita ini hanya akan bahas sampai nomor 10 ya. Tuh. Mari kita baca bersama-sama soal nomor 6 ini. Perhatikan kutipan artikel berikut. Pasca banjir bandang dan operasi tanggap darurat di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Sultra, pemerintah daerah setempat melanjutkan dengan masa transisi dalam waktu yang tidak ditentukan. Bupati Konawe Utara mengungkapkan, selama masa transisi menuju pemulihan, pihaknya akan melakukan relokasi sejumlah penduduk di 3 desa ke tempat yang lebih aman dari banjir dan juga tanah longsor. Mengingat masyarakat yang masih ada di tenda-tenda pengungsian sudah tidak bisa kembali ke rumahnya karena rumah-rumah mereka sudah ambruk diterjang banjir. Khususnya desa Tepuwatu yang hanya menyisakan lumpur dan puing-puing bangunan. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan artikel tersebut, penduduk Kabupaten Konawe Utara melakukan mobilitas sosial titik. A, yaitu adalah lateral. B, vertikal naik. C, vertikal turun. D, antar generasi. Dan E, intragenerasi. Nah, sebelum kita membahas soal nomor 6 ini, ada yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial, kira-kira apa ya mobilitas sosial itu? Oke, kalau misalkan ada yang jawab, mobilitas sosial itu adalah perpindahan, Pak. Betul, mobilitas sosial itu jawabannya adalah perpindahan ataupun proses perpindahan. Nah, ini kan kalau kalian lihatnya di soal ini,
Konawe Utara, Konut, Sulawesi Tenggara, Sutra, mereka melakukan perpindahan nih karena adanya eh, bencana ya, yang menyebabkan mereka harus mobilitas gitu ataupun harus melakukan sebuah perpindahan. Nah, kita lihat kunci jawabannya yang paling benar adalah yang A. Apa itu yang A? Yaitu adalah lateral. Apakah betul lateral? Mari kita buktikan di pembahasannya ya. Mobilitas memiliki arti pergerakan. Sesuatu yang bergerak dapat diartikan sebagai sebuah perubahan. Sehingga mobilitas sosial merupakan perubahan posisi seseorang dalam masyarakat. Salah satu bentuk mobilitas sosial berupa mobilitas lateral ataupun geografis. Mobilitas lateral ataupun geografis adalah perpindahan orang ataupun kelompok dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Menurut batas-batas wilayah, perpindahan itu ada yang dinamakan imigrasi ataupun masuk, emigrasi yaitu keluar, dan transmigrasi yaitu adalah melintasi batas wilayahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, mobilitas yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Konawe Utara termasuk ke dalam mobilitas yang lateral. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Itu karena adanya bencana ya, mereka harus mengungsi terlebih dahulu. Jadi yang paling betul adalah yang A, yaitu adalah lateral. Gitu. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 6? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Mari kita baca bersama-sama soal nomor 7 ini ya. Zaman sekarang, anak-anak yang hidup di perkotaan lebih menyukai permainan modern karena permainannya sangat canggih serta sering membuat merasa tertantang untuk memainkannya. Oleh sebab itu, permainan tradisional menjadi kurang menarik lagi dan semakin ditinggalkan. Perubahan permainan tradisional menjadi modern tersebut merupakan fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh titik titik titik. Yang A yaitu adalah mobilitas vertikal naik, yang B mobilitas vertikal turun, C mobilitas horizontal, D mobilitas antar generasi, dan yang E mobilitas intragenerasi. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih untuk soal nomor 7? Silahkan kalian baca lagi terlebih dahulu dan juga tentukan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7. Silahkan dipilih dulu ya jawaban yang paling tepatnya. Sudah dipilih untuk jawabannya? Nah, kalau sudah dipilih, mari kita lihat di pembahasan dan juga kunci jawabannya ya. Ada yang jawab A, atau B, atau C, atau D, atau E ya. Kita lihat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu adalah mobilitas vertikal naik. Ada yang menjawab A? Apakah jawabannya betul? Mari kita lihat di pembahasannya. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status individu atau kelompok ke status lain yang tidak sederajat dengan status sosial asalnya. Individu atau kelompok yang mengalami mobilitas vertikal naik atau social climbing akan berpindah dari status sebelumnya ke status sosial yang lebih tinggi.
Individu yang mulanya memiliki status lebih rendah akan melakukan mobilitas naik untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Pergeseran permainan tradisional menjadi modern dapat dipengaruhi oleh peningkatan penghasilan suatu keluarga. Peningkatan penghasilan tersebut membuat para orang tua mampu memenuhi kebutuhan tersier anaknya dalam bentuk permainan modern, seperti PlayStation, sehingga perlahan dapat menggeser pola permainan anak dari tradisional menjadi modern. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu adalah mobilitas vertikal naik. Nah, ada yang jawab A? Kalau ada yang jawab A, nilainya 100 ya, karena betul jawabannya yang A. Tuh. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 7? Mari kita lanjutkan terlebih dahulu ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, mari kita baca bersama-sama ya. Terbukanya pasar perdagangan internasional akibat globalisasi membuat mudahnya transaksi ekspor ataupun impor. Namun, banyak masyarakat yang lebih mempercayai produk luar negeri sebagai produk unggulan. Sehingga kuantitas impor lebih menguasai pasar perdagangan Indonesia. Contohnya adalah produk sepatu Nike ataupun Adidas yang lebih banyak dipakai masyarakat kalangan menengah ke atas karena kualitas produknya yang lebih baik daripada produk lokal. Dampak negatif dari permasalahan sosial tersebut adalah titik. Yang A, yaitu adalah semakin banyak barang-barang bekas yang menjadi sampah. Yang B, kesulitan menghentikan dorongan untuk membeli barang-barang. Yang C, sulit untuk mengatur prioritas karena banyaknya kebutuhan masyarakat. D, membantu masyarakat untuk belajar mengatur prioritas dalam berbelanja. Dan yang E, yaitu adalah hilangnya sikap menghargai masyarakat karena mulai terbiasa melihat banyak barang. Nah, kira-kira dari soal nomor 8 ini, jawaban yang paling tepat yang mana? Silahkan dibaca terlebih dahulu, lalu ditentukan jawaban yang menurut kalian paling tepat dari soal nomor 8. Silahkan dipilih. Sudah ditentukan jawaban yang paling tepatnya yang mana? Ada yang memilih jawaban A? Ada yang memilih jawaban B? Atau yang C mungkin? D? Ataupun yang E? Mari kita lihat ke kunci jawaban dan juga ke pembahasannya. Nah, kunci jawabannya adalah B, yaitu adalah kesulitan menghentikan dorongan untuk membeli barang-barang. Apakah betul jawabannya ini yang B? Mari kita lihat di pembahasan. Pada zaman globalisasi, dunia menjadi the borderless world. Kegiatan trade ataupun perdagangan, travel ataupun wisata, dan telekomunikasi dapat berlangsung cepat dan juga singkat. Permasalahan yang muncul di soal adalah semakin mudahnya produk-produk dari negara lain masuk, sehingga berdampak negatif bagi masyarakat.
Pilihan yang A lebih mengarah pada dampak negatif terhadap lingkungan. Pilihan B dan juga C lebih mengarah pada dampak dari banyaknya kebutuhan, bukan dari banyaknya produk yang ada di pasaran. Pilihan D lebih mengarah pada upaya mengatasi dampak negatif yang muncul. Pilihan E menunjukkan dampak banyaknya produk di pasaran. Namun kurang tepat jika hal tersebut dikaitkan dengan penyebab hilangnya sikap menghargai masyarakat. Pilihan B yang paling tepat karena menunjukkan perilaku masyarakat yang berubah menjadi konsumtif karena banyaknya produk di pasaran dan semakin mudahnya produk-produk berkualitas dari berbagai negara lain ditemukan di negaranya. Permasalahan ini dapat diatasi oleh individu masing-masing dengan cara mencoba membatasi jumlah konsumsi setiap minggu atau bulan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu adalah kesulitan menghentikan dorongan untuk membeli barang-barang. Gitu. Bisa dipahami untuk soal nomor 8 ini? Oke, kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Nah, kita baca bareng-bareng nih untuk soal nomor 9 ya. Tampil dengan tas mewah merupakan bagian dari identitas kelas. Tindakan membeli tas mewah ini bisa merupakan tindakan untuk menunjukkan identitas kelas. Dalam masyarakat yang demikian, biasanya terdapat komunitas-komunitas yang memiliki ukuran dan simbol kelas tertentu. Dengan mengonsumsi ukuran-ukuran kelas itu, mereka lalu memiliki posisi tawar yang kuat dalam komunitas. Fenomena tersebut menunjukkan nilai dominan bagi masyarakat karena titik, titik, titik. Yang A, masyarakat meyakini suatu nilai harus dilaksanakan. Yang B, anggota masyarakat telah lama menganut suatu nilai. C, suatu kebanggaan bagi masyarakat terhadap suatu nilai. Yang D, adanya keseriusan seseorang dalam melaksanakan suatu nilai. Dan yang E, banyaknya jumlah orang masyarakat yang menganut suatu nilai. Nah, kira-kira dari soal nomor 9 ini jawabannya yang paling tepat yang mana nih? Silahkan dibaca lagi dan juga ditentukan pilihannya. Kalian bisa memilih A, B, C, ataupun yang D. Silahkan dipilih dulu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang C, yaitu adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat terhadap suatu nilai. Pembahasan. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal seperti banyaknya penganut nilai tersebut. Lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut, dan prestis ataupun kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat. Pilihan A dan D kurang tepat karena lebih merujuk pada tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Sedangkan kepemilikan barang mewah bukanlah sebuah kewajiban yang harus dimiliki. Pilihan B kurang tepat karena lebih merujuk lamanya nilai tersebut dianut. Sedangkan kepemilikan barang mewah bukanlah sebuah hal yang ada sejak dulu, melainkan ada usaha untuk mendapatkannya. Pilihan E kurang tepat karena lebih merujuk pada banyaknya penganut nilai tersebut.
Sedangkan kepemilikan barang mewah tidak bersifat massal, melainkan hanya kalangan tertentu saja. Pilihan C tepat, karena ini tas mewah yang berhasil diraih oleh seseorang dapat menaikkan status sosial mereka. Tersebut akan berdampak pada munculnya kehormatan yang mereka dapatkan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya dan status sosial mereka akan naik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitulah suatu kebanggaan bagi masyarakat terhadap suatu nilai. Gitu. Bisa dipahami ya? Nomor 9. Dan ini adalah nomor terakhir, yaitu nomor 10. Mari kita bahas. Ini adalah soal terakhir di part 2. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita baca berbarengan. Nomor 10. Perhatikan kutipan artikel berikut. Tak henti menebar empati, ITB kembali hadir berkontribusi melalui keluarga mahasiswa ITB KM ITB yang mengirimkan relawan, dana, dan logistik bagi korban banjir Bandung Selatan. Para mahasiswa tersebut menyumbangkan tenaganya dengan cara turun langsung ke daerah bencana pada Jumat Minggu tanggal 18. Relawan KMITB turut berpartisipasi dalam ketersediaan pangan, logistik, dan juga kebutuhan medis. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok yang terbentuk adalah kelompok titik-titik-titik. A. Paguyuban, B. Okupasional, C. Patembayan, D. Volunteer, dan E. Kerumunan. Nah, silahkan dipilih dulu jawaban yang paling tepat menurut kalian yang mana. Sudah? Oke, jika sudah, kita lihat ke pembahasan dan juga kunci jawaban. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu adalah volunteer. Apakah benar jawabannya volunteer? Mari kita lihat. Pembahasan. Ilustrasi pada soal menggambarkan terbentuknya kelompok secara sukarela untuk membantu para korban banjir. Kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Umumnya, pembentukan kelompok ini dilandasi oleh kepentingan primer dan sekunder yang harus terpenuhi. Dengan adanya kelompok volunteer ini, kepentingan individu diharapkan dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Contohnya, tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu adalah kelompok volunteer. Nah, bisa dilihat di sini nih, mengirimkan relawan. Relawan termasuknya ke dalam volunteer ya, sukarela. Gitu. Mereka tidak dibayar kok oleh pemerintah. Gitu. Nah, gitu anak-anak. Ini adalah soal pembahasan untuk part 2 menyambung video yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di part 2 ini berisikan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Ketika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja ke saya untuk soal-soalnya. Itu. Jadi kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung saya via japri aja, boleh. Paling itu aja, kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun sebelum ditutup, seperti biasa, ada tagline-nya, yaitu adalah melanjutkan doa dan juga memaksimalkan ikhtiar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk yang terbaik, dan mari kita ikhtiar melakukan usaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Ingat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video pembahasan soal ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil di dalam pembahasan soal-soal UTBK mata pelajaran sosiologi. Saya tutup dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.